Rasa ini adalah mosi analisis, sehingga apa yang akan Pro berikan kepada Anda. Satu, kami akan jelaskan kepada Anda mengapa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan manfaat. Dua hal, A, ini melanggar hak cipta, B, ini mengurangi kreativitas orientasi. Dua, kenapa ini mudarat? A, merugikan pihak-pihak tertentu, tapi B, para penggemar ketergantungan dengan karya sebelumnya. Sebelum masuk kepada ranah argumentasi, dua setup saya di sini agar perdebatan akan jauh lebih lancar. Satu, prevalensi fiksi mengacu pada tingkat keberadaan atau penyebaran karya-karya fiksi yang dibuat oleh penggemar berdasarkan cerita, karakter, atau dunia yang sudah ada dibuat sebelumnya. Analoginya sesimpel, penggemar ini merubah cerita-cerita yang sudah ada menjadi keinginan mereka. Sebagai contoh, di film Danur, ketika aktor utama tersebut berteman dengan para hantu, maka prevalensi penggemar fiksi ini akan mengubah cerita tersebut agar aktor utama ini tidak berteman dengan hantu. Sadari juri bahwa prevalensi fiksi penggemar ini berputar ke cerita sebelumnya, sehingga ini menghambat adanya cerita-cerita yang akan muncul pada akhirnya. Tapi dua, mudarat itu apa? Mudarat adalah sesuatu yang memberikan keburukan atau kehambatan. Dua aspek mudarat. A, ketika memberikan efek buruk, tapi B, ketika memberikan hambatan suatu perkembangan. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka kita dapat mengglorifikasikan hal tersebut adalah sebagai mudarat. Mari masuk ke poin argumentasi saya. Satu, Kenapa pada akhirnya prevalensi fiksi penggemar lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan manfaat dalam dua analisis? A, ini melanggar hak cipta, karena sadari bahwa prevalensi fiksi penggemar adalah mengubah cerita yang sebelumnya sudah ada, sehingga ini melanggar hak cipta, padahal hak cipta tersebut dimiliki oleh karakter yang sebelumnya. Tapi B, ini mengurangi kreativitas orientasi karena para penggemar terus berputar kepada cerita yang sudah ada, dan ini menghambat untuk pertumbuhan cerita-cerita yang akan mendatang pada akhirnya. Tapi dua, kenapa ini mudarat? A, ini merugikan pihak-pihak tertentu karena pihak yang memiliki cerita asli tersebut di copyright oleh para penggemar fiksi ini, sehingga ini merugikan pihak-pihak tersebut. Tapi B, para penggemar ketergantungan dengan karya sebelumnya karena mereka hanya terus berputar terhadap karya-karya yang sudah ada. Tapi bidasar awal di sini, ketika oposisi hadir dengan mengatakan bahwa mereka akan memperketat regulasi. Dua respon, A, kami rasa regulasi tersebut sudah ada atau sudah eksis di sini proposisi, tapi prevalensi penggemar ini masih tetap ada. Tapi B, ketika mereka ingin memperketat adanya regulasi, artinya mereka sudah tahu bahwa sebenarnya prevalensi fiksi ini memberikan mudarat, dan mereka sadar terhadap hal tersebut, sehingga mereka tidak dapat datang dengan mengatakan bahwa mereka akan memberikan regulasi perketatan tersebut. Mari masuk ke poin penegasan. Saya rasa saya mendukung mosi ini karena prevalensi fiksi ini memberikan lebih banyak mudarat. Seperti contoh, ini melanggar hak cipta misalkan. Tapi mari kita bermain ketika para penggemar ini membuat cerita yang baru, artinya ada cerita yang lebih banyak dan kreativitas akan jauh lebih baik di sisi kita. Untuk itu semua bangga. Etik. Fiksi penggemar adalah ruang kreativitas bagi penulis, bukan mendatangkan kemudaratan. Saya akan memulai argumentasi kemenangan kami dalam 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta para pengamat konstitusi yang hadir pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah dewan ini berpandangan bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Namun pada hari ini kami hadir menjadi tim kontra, menolak tegas mosi perdebatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam kerangka argumentasi kemenangan kami, izinkan saya untuk memberikan definisi terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah prevalensi fiksi. Ini mengacu pada seberapa seringnya atau seberapa luasnya cerita fiksi hadir dalam kehidupan kita atau hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah mudarat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudarat adalah sesuatu yang tidak menguntungkan atau merugikan. Berdasarkan definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, kami sekali lagi tim kontra menolak dengan tegas mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu dewan ini berpandangan bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Selamat datang di kerangka argumentasi kemenangan kami. Yang pertama adalah fiksi penggemar adalah ruang kreativitas dan ekspresi. Dewan juri yang terhormat, perlu kita
perfikirku dari delegasi Hikmat 1 Kota Makassar, bahwa fiksi penggemar memberikan ruang bagi penulis untuk memberikan eksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan kreativitasnya. Jangan kita hentikan kreativitas dari penulis tersebut hanya karena kita memberikan stereotip bahwa ini mendatangkan kemudaratan, padahal jika kita lihat dari sisi lain ini mendatangkan manfaat. Yang kedua adalah pembelajaran dan dari keterampilan menulis. Tentunya kegiatan menulis yang dilakukan oleh penulis ini akan menjadi guru yang efektif dalam mengasah keterampilan menulis dari penulis tersebut. Yang ketiga adalah fiksi penggemar memberikan ruang interaksi. Kita tidak bisa hanya melihat dari apa yang mereka khawatirkan Dewan Juri yang terhormat, namun perlu kita sadari bahwa fiksi penggemar ini memberikan ruang interaksi bagi penulis dan pembaca, bahkan juga memberikan ruang interaksi antara pembaca. Ini akan memberikan relasi-relasi dan juga akan memberikan dorongan dan saling berinteraksi Dewan Juri yang terhormat. Dan yang terakhir adalah fiksi penggemar mencerminkan tema inklusi dan keberagaman. Perlu kita sadari Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi lawan berpikirku dari tim lawan, bahwa banyak penulis fiksi penggemar yang menggunakan karya mereka untuk mengeksplorasi ide-ide sosial, yang dimana mereka mengangkat ide-ide yang sudah terjadi di masyarakat. Dan tentunya ini akan menciptakan ruang representasi yang memungkinkan kurangnya yang ketika tidak diperhatikan oleh media bisa dilihat oleh media ketika kita menggunakan ruang fiksi penggemar ini sebagaimana mestinya. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra secara tegas dan lugas menolak mosi permatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini berpandangan bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Tidak paham kemana arah oposisi ketika proposisi sudah hadir lebih dulu kepada Anda dan mengatakan kepada Anda semua bahwasanya fiksi penggemar, terutama prevalensi fiksi penggemar, itu akan jauh lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Juri, kita analisis mosi kita kali ini, karena mosi kita kali ini adalah mosi analisis. Kita harus menganalisis yang mana yang jauh lebih banyak. Oleh karena itu ini akan dibuktikan, ini adalah salah satu hal yang akan dibuktikan oleh pihak proposisi. Tapi sebelum itu, mari lihat respon terhadap oposisi. 1. Mereka mengatakan bahwasanya fiksi penggemar adalah ruang kreativitas. Oke, kami tahu itu adalah ruang untuk mengembangkan kreativitas seorang penulis seperti yang mereka lakukan. Kami amini akan hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Tapi lihat, ketika seharusnya kamu berada di masyarakat di mana era zaman akan semakin berkembang, kamu tidak bisa stuck di satu karya saja. Kita lihat karakteristik fiksi penggemar, di mana ada dua cerita yang memiliki elemen dan juga tokoh yang sama, tetapi dengan alur yang sedikit berbeda. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menganalisis secara logika saja, ini sudah membuktikan bahwasanya apa karya kedua itu muncul karena adanya plagiat atau adanya pelanggaran hak cipta. Ini sama sekali tidak pernah disentuh oleh saudaraku dari pihak oposisi. Kami mengamini ada manfaatnya Dewan Juri yang terhormat. Tapi mari lihat dari mana dari pihak oposisi. Proposisi membuktikan kepada Anda semua memang ada manfaat, tapi ini akan jauh mengarah ke mudarat nantinya. Selanjutnya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kita lihat masih ada mosi analisis. Mereka harus tetap mengamini adanya manfaat, tapi mereka membuktikan adanya mudarat, tapi harus mereka membuktikan jauh lebih banyak manfaat. Tapi juri, tidak ada pembuktian di sisi mereka. Mereka hanya terus bermain pada basis mereka. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, mereka tadi sangat mengkhawatirkan bahwa penulis akan berputar pada cerita yang baru, sedangkan di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, kami sudah membawakan yang ada di poin pertama kami bahwa fiksi penggemar memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi ide baru, dan itu juga diamini oleh pembicara pertama mereka Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Baik, ide baru itu sama dengan inovasi. Tapi apa yang dilakukan oleh fiksi penggemar itu adalah kreativitas. Mereka minta inovasi, tapi mereka minta fiksi penggemar. Fiksi penggemar itu adalah kreativitas Dewan Juri yang terhormat. Kita tahu itu semua. Sedangkan inovasi yang mereka inginkan adalah keluar dari ranah zona nyaman, yaitu fiksi penggemar. Baik, lanjut respon kami. Yang kedua, mereka sama sekali tidak mengamini wordcast mereka. Lalu bagaimana kamu dapat mengatasi wordcast kamu? Ketika ini hadir pembicara kedua, kami rasa terlambat pada akhirnya karena argumen pembangun mereka sudah runtuh nantinya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa mereka akan membuka ruang literasi dengan adanya fiksi penggemar. Tapi kita rasa semuanya tanpa ada fiksi penggemar pun ruang literasi akan jauh lebih terbuka banyak, dan juga akan ada inovasi baru seperti cerita-cerita baru yang tidak bergantung pada elemen atau
Yang keempat, mereka mengatakan bahwa ide yang sudah di masyarakat. Satu, interupsi mereka adalah mengatakan bahwa ide itu adalah baru, tapi satu mereka hadir dengan mengatakan bahwa ide sudah ada di masyarakat. Ketika kita melihat tidak ada korelasi antara interupsi dan argumentasi pembangun mereka. Oleh karena itu kami rasa dari awal kita tidak dapat mengkredit apa yang dikatakan oleh posisi. Selanjutnya masuk dunia setelah Dewan juri yang terhormat, sepertinya lawan berpikirku dari tim pro sangat menutup mata terhadap argumentasi yang telah kami bawakan. Dewan juri yang terhormat, yang pertama kami mengatakan mengenai eksplorasi ide baru. Tentunya ini menghubungkan korelasi antara poin terakhir kami, yang dimana ketika penulis membutuhkan ide-ide itu berasal dari ide-ide sosial yang terjadi di masyarakat. Tentunya ini juga ide-ide baru. Dewan juri yang terhormat, mereka terlalu sekali lagi kami tekankan harap untuk diperhatikan. Dewan juri kami mengamini workcase mereka, kami mengamini base case mereka. Kami pun mengamini workcase dan base case kami. Tapi Dewan juri yang terhormat, kami sudah mengatakan akan ada ruang eksplorasi dan ataupun kreativitas di sisi mereka. Tapi juri kami rasa itu adalah hal yang berputar di dalamnya. Mereka juga mengatakan bahwa apa yang mereka maksud adalah ide yang sudah ada di masyarakat. Ini berkaitan dengan bidasar kami Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu kami rasa tidak perlu kami pertegas lagi karena ini sudah sejalan dengan bidasar kami atau respon kami terhadap proposisi. Mari lihat dunia proposisi. Satu, mengapa kami sangat menganggap bahwa ini akan jauh lebih banyak? Kami tekankan lebih banyak udara. Karena satu, sudah dikatakan oleh oposisi pembuka bahwasanya ada pelanggaran hak cipta. Juri, kita tahu semua bahwasanya fiksi penggemar adalah hal yang mengarah atau condong kepada hal yang kepada hal yang melakukan pelanggaran hak cipta. Mari kita ambil contoh kasus 50 Shades of Grey oleh L. James, di mana buku ini adalah hasil fiksi penggemar dari buku Twilight. Tapi lihat apa terjadi oleh kedua hal ini. Satu, Twilight adalah notabene adalah merupakan cerita asli di mana dia tidak dianggap sedemikian rupa seperti buku 50 Shades ini, di mana buku second atau fiksi penggemar ini jauh lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Bukankah Dewan juri yang terhormat tidak adil ketika pemilik cerita asli cerita asli itu jauh lebih di bawah, padahal mereka lah ide dasar, mereka lah yang pertama kali membuat cerita dengan tokoh dan juga elemen yang sama. Oleh karena itu Dewan juri yang terhormat, ketika kita menganalisis ini akan jauh membawa mudarat. Mari kita lihat dunia oposisi. Kalau membahas base case kamu, satu, mereka mengatakan bahwa sebagai latihan untuk menulis atau misalnya sebagai kreativitas. Tapi juri, lama kelamaan mereka akan terus bermain di dunia di mana sudah ada cerita sebelumnya. Mereka hanya akan fokus pada itu. Sedangkan goals kita kali ini adalah akan adanya inovasi, bukan hanya kreativitas. Ketika hanya kreativitas, maka apa nasibnya untuk dunia sastra ke depannya? Hanya akan berputar pada cerita yang sama. Ini yang kami inginkan dan sama sekali tidak pernah disentuh oleh pihak oposisi. Lalu karena itu kita menjadi proposisi. Argumentasi kemenangan saya akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Fiksi penggemar atau fanfiction adalah kanvas kosong yang ditujukan untuk diisi sebuah lukisan. Lukisan tersebut berasal dari kreativitas dan ide manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, dan lawan berpikir dari tim afirmasi dan tim yang saya banggakan dari tim oposisi. Sebelum masuk ke ranah argumentasi saya, Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan membidas beberapa pernyataan dari tim afirmasi. Terkait yang pertama, tentang melanggar hak cipta. Sedari tadi tim afirmasi menekankan tentang melanggar hak cipta. Dewan juri yang terhormat, mereka hanya membawakan satu studi kasus, sedangkan hal tersebut tidak relevan dengan kenyataan, melainkan dengan melihat kenyataan sang pencipta, mereka malah bisa melihat bagaimana mereka menerima ide ataupun kritikan dari sosial. Kita patut highlight ini Dewan juri yang terhormat bahwa fanfiction diciptakan bukan untuk mengambil peran dari sang pencipta, melainkan menggabungkan isu-isu sosial agar bisa dikembangkan dengan sang pencipta. Selanjutnya tidak diberikan. Selanjutnya mereka terus menekankan tentang plagiatisme. Dewan juri yang terhormat, plagiat berasal dari satu sumber, ide berasal dari dua sumber, dan 3 ide atau lebih berasal dari sebagai referensi.
Yang mana di sini mereka hanya menekankan bahwa hanya mengambil dari satu cerita saja. Sedangkan seperti yang dari tadi saya jelaskan bahwa fanfiction ini diciptakan untuk menyinggung isu-isu sosial dan mengangkat dari cerita yang tidak diberikan. Selanjutnya, maka dari itulah selamat datang di ranah argumentasi kemenangan kami. Dewan juri yang terhormat, sesuai pada pembicara P1 kami mengatakan tentang kreativitas dan efek ekspresif. Salah satu argumen utama yang mendukung keberadaan fiksi penggemar adalah aspek kreativitas dan ekspresif yang dikandungnya. Fiksi penggemar memberikan ruang bagi penulis untuk berekspresi. Lantas, bagaimana jika tim afirmasi hanya menekankan tentang pelanggaran hak cipta ataupun plagiatisme dan mereka menutup mata tentang bagaimana kreativitas suatu individu dan ekspresi sosial mereka? Dewan juri yang terhormat, kita harus meng-highlight hal tersebut. Selanjutnya, masuk ke argumentasi kedua kami, yaitu tentang pembelajaran dari keterampilan menulis. Kita tidak dapat mengkiri bahwa individu harus melakukan pembelajaran menulis hanya dari sumber satu buku atau satu referensi saja, melainkan dalam isu sosial kita harus melihat dari banyaknya cerita atau dari banyaknya ide-ide agar bisa mengembangkan kritikan dan saran yang untuk diberikan kepada sang pencipta. Yang ketiga ada komunitas dan hubungan sosial. Hal tersebut Dewan Juri yang terhormat sangat-sangat penting untuk kita angkat. Mengapa? Karena fiksi penggemar juga berkontribusi pada pembentukan komunitas. Contohnya seperti J.K. Rowling. Siapa sih yang tidak tahu J.K. Rowling, sang pencipta Harry Potter? Beliau sudah masuk ke dalam komunitas Harry Potter Dewan Juri yang terhormat, dan dalam komunitas tersebut J.K. Rowling sangat setuju untuk menerima pendapat dan kritik dari peran masyarakat ataupun dari fiksi penggemar tersebut, dan hal itu sering diliput dalam platform Archive of Our Own atau AO3. Adanya interaksi dari penulis dan aspek sosial ataupun menggabungkan hubungan sosial kepada sang pencipta dan sang fiksi penggemar. Maka dari inilah Dewan Juri yang terhormat, mereka dari tim afirmasi hanya menutup mata tentang bagaimana manfaat yang diberikan pada musuh perdebatan kali ini. Mereka hanya menekankan tentang aspek negatif dan tidak memikirkan bagaimana aspek positif yang telah berjalan di kehidupan sehari-hari ini. Maka dari itu, kami sangat menekankan secara tegas dan lugas bahwa kami sangat-sangat kontra terkait musim perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini berpandangan bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibanding manfaat. Dengan demikian, sekali lagi saya bangga sebagai tim oposisi. Baik, sebelumnya elaborasi penjelasan saya akan terintegritas pada argumentasi saya. Memulai debat dalam 3, 2, 1, juri 5 respon kami terhadap tim oposisi. 1, mereka mengatakan bahwasanya bukan mendatangkan kemudaratan, melainkan ruang sebagai ekspresi atau kreativitas. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya jangan menghentikan seseorang dalam menyampaikan ekspresinya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya akhirnya bisa dilihat oleh media yang awalnya tidak diperhatikan oleh media. Dan yang selanjutnya, mereka mengatakan bahwasanya ini tidak relevan dan nanti akan saya jelaskan. Juri, poin klarifikasi kami di sini. Juri ini bisa kita bedakan di mana di sisi mereka ingin fiksi ini menjadi tempat mendapatkan ide, tapi mereka tidak menerima jika ini adalah plagiarisasi. Namun menurut mereka preferensi fiksi ini sebagai tempat mencari referensi. Tapi lihat kata kunci mosi kali ini, yaitu preferensi fiksi penggemar, di mana penggemar merasa tidak puas dengan alurnya sehingga mereka membuat cerita baru sesuai dengan keinginan mereka. Mari kita mencontohnya seperti pada film Danur yang telah pembicara satu kami telah jelaskan, seperti dalam Danur, di mana pemeran utamanya berteman dengan hantu. Tapi karena penggemar tersebut tidak ingin pemeran utamanya
dengan membuat pemeran utama ini tidak berteman dengan hantu di cerita mereka. Dan juri, mari lihat, hal ini justru memperburuk situasi karena semakin banyak karya yang tidak memiliki izin dan terlepas dari prinsip penghormatan dan terhadap hak cipta. Satu, mari kita lihat seperti fenomena seperti 50 Shades of Grey yang dimulai sebagai fiction Twilight yang kemudian berkembang menjadi produk yang sukses secara komersial. Sementara Twilight sendiri tidak mendapat keuntungan yang sama. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, lihatlah dari sisi mereka. Mereka terus menutup mata terhadap satu kejadian. Pikirkanlah begitu banyak yang bisa kita lihat dari sisi kami. Ketika kita hanya berpatokan dan menutup mata hanya karena satu kejadian, tentunya itu pikirkanlah begitu banyak potensi yang terbunuh jika kita hanya berpatokan dan menutup mata hal tersebut. Terima kasih. Juri, mereka tidak ingin menghentikan seseorang dalam menyampaikan ekspresinya, tapi di sisi mereka akan menghentikan para pencipta fiksi asli tersebut, karena para pencipta fiksi asli tersebut akan merasa tergikat karena karyanya diciplak oleh penggemarnya sendiri, dan juga mereka membawa tentang J.K. Rowling. Tapi sadari Dewan Juri yang terhormat, J.K. Rowling itu merupakan pencipta asli di mana dia memang menerima kritik tapi tidak menerima ide baru juri. Lalu mereka mengatakan bahwasanya ini adalah ruang mendapatkan kritik dan saran dari penggemar. Tapi kami rasa menjadi tempat ruang kritik dan saran berbeda dengan ketika mereka membuat cerita baru juri. Selanjutnya, ini juga bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga bagaimana hal ini dapat mengurangi insentif bagi para kreator dan lain-lainnya. Kami khawatir dengan banyaknya fiksi penggemar yang beredar, ada kekhawatiran nyata bahwa generasi penulis berikutnya akan terlalu bergantung pada dunia dan karakter yang sudah ada. Alih-alih menciptakan karya yang sebelumnya baru dan inovatif, mereka akan berada di cerita-cerita yang sudah ada juri. Jadi kami khawatir akan hal tersebut. Ilustrasi sederhananya seperti ini juri. Tidak, ilustrasi sederhananya seperti ini juri. Individu A merupakan pemilik asli cerita tersebut, sedangkan individu B adalah penggemar yang memplagiarisasi. Dan lihat juri, individu A merupakan pencipta asli yang mungkin tidak terkenal, tapi individu B adalah orang yang terkenal. Ketika individu B memplagiat cipta dari individu A, kami rasa orang-orang akan mengenal bahwasanya ini adalah karya dari individu B, bukan dari individu A, sehingga individu A akan akan tidak mendapatkan hal yang sama seperti apa yang didapatkan oleh individu B. Jadi kami rasa di sisi mereka itu tidak adil juri. Maka dari itu, ketika Rawan tidak setuju, kami membuka sesi instruksi 3, 2, 1. Jadi kami rasa mereka setuju dengan apa yang kami bawakan. Jadi sekali lagi juri, mereka mengatakan bahwasanya di sisi mereka akan menjadikan ruang kreativitas. Tapi juri, ketika mereka ingin menjadikan ini sebagai ruang kreativitas, kami rasa akan banyak kok hal-hal yang bisa mereka lakukan dibanding mereka menciplak pemeran utamanya dengan membuat alur yang berbeda juri. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya ini tidak relevan, lalu di sisi mereka apa? Di sisi mereka hanya membawakan ini akan menjadi tempat ekspresi dan kreativitas, dan ini juga bisa menjadi tempat orang belajar menulis. Tapi lihat juri, banyak kok hal yang bisa dilakukan tanpa melakukan hal tersebut, seperti misalnya pada drama My Immortal yang mirip dengan Harry Potter. Bagi penikmat video Harry Potter akan merasa marah karena itu akan merusak cerita aslinya. Tapi konflik sosial di sini apa? Penggemar lainnya akan merasa lucu, dan ini akan merusak dan membuat konflik baru juri. Jadi kami bangga jadi tim proposisi. Argumentasi kemenangan saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, moderator, timekeeper, rekan berpikirku dari tim lawan, serta tim yang sangat saya banggakan, yaitu tim oposisi.
Dan juri yang terhormat, saya Afik Muhammad Rafiq Amansyah sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi yang berdiri di sini menyatakan tidak setuju pada mosi perdebatan kita kali ini bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki argumentasi kemenangan saya, izinkan saya untuk membidas beberapa argumen dari tim lawan. Dewan juri yang terhormat, mereka terlalu sering berputar-putar di pemikiran gelap mereka, yaitu plagiat. Plagiat adalah suatu karya yang diciptakan ketika kita mengambil sumber dari satu karya saja, dan ketika kita mengambil karya dari dua sumber itu berupa ide, tiga sumber merupakan referensi yang telah dikatakan oleh pembicara kedua kami. Ini membuktikan bahwa mereka telah satu perahu dengan kami. Mengapa? Karena plagiat itu sendiri, fiksi penggemar itu sendiri adalah suatu karya yang dibuat beberapa sumber, bukan hanya satu sumber saja Dewan juri. Dan karya fiksi penggemar ini sendiri mereka menggabungkan dengan karya-karya sosial, tidak diberikan karya-karya itu sosial, sehingga ini tidak pantas disebut plagiat. Selanjutnya, selamat datang di argumentasi kemenangan saya. Kami sekali lagi berdiri di sini menyatakan tidak setuju bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Mengapa? Argumentasi yang pertama, kreatif dan ekspresif. Fiksi penggemar memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jika mereka dibatasi, bukankah kita akan kehilangan penulis yang berpotensi? Lanjut ke argumentasi yang kedua, yaitu keterampilan menulis. Kegiatan menulis ini bisa menjadi guru kita sendiri. Kita para penulis bisa mendapat guru, yaitu bisa mereka belajar mengenai struktur naratif. Mereka juga bisa mengembangkan karakter mereka sendiri dengan cara ekspresi mereka menuangkan ekspresi mereka ke karya mereka. Selanjutnya, dialog melalui pengalaman langsung. Dialog melalui pengalaman langsung belum tentu ada di cerita karya yang asli, sehingga ini tidak disebut plagiat. Kami ulangi sekali lagi. Selanjutnya, komunitas. Fiksi penggemar bisa berkontribusi untuk pembentukan komunitas, di mana ketika terjadi plagiat, para pengfiksi penggemar bisa saling mengingatkan ini ya termasuk plagiat. Interupsi. Tidak diberikan. Selanjutnya, masuklah kami ke sesi kesimpulan yang akan membawa tim oposisi menuju kemenangan. Dewan juri yang terhormat, kami ulang sekali lagi bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak manfaat dibandingkan mudarat. Karena prevalensi fiksi penggemar membuat banyak keuntungan di berbagai sisi. Jika mereka mengkhawatirkan ketika sisi pencipta karya itu sendiri yang asli, mereka akan jatuh, karya mereka akan jatuh. Tetapi sebaliknya, karya pencipta tersebut akan berkembang karena orang-orang akan penasaran bagaimana karya asli mereka tersebut. Selanjutnya, jika sisi penulis fiksi penggemar ini akan membawa banyak keuntungan. Mereka bisa mendapatkan ruang untuk mengeksplorasi ide mereka dan bisa menciptakan penulis yang berpotensi. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami yakin bahwa kebenaran objektif berada di tim kami, dan semoga dengan kebenaran objektif ini bisa membuka pemikiran-pemikiran gelap dari tim lawan. Dewan juri yang terhormat, kami di sini berdiri di sini membawakan solusi, yaitu kita harus sebagai pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan baru dan memperketat regulasi untuk menciptakan agar ciptaan dari pencipta tidak membawa Interupsi. tidak diberikan. Silakan. Baik, ketika ada regulasi yang kamu perketat, semakin lama maka kamu percaya bahwa ada mudarat. Ingat, analoginya seperti ini. Kamu memberikan regulasi, berarti kamu percaya bahwa ada mudarat di sini. Ketika kamu tidak memberikan regulasi, berarti kamu tetap berada pada posisi kamu. Ketika kamu memberikan regulasi, maka kamu berdiri bersama proposisi. Dewan juri yang terhormat, mudarat ini adalah suatu pemikiran gelap yang datang dari mereka. Dan dengan regulasi ini, dengan peraturan yang baru ini akan menghilangkan pemikiran-pemikiran gelap dari mereka, sehingga fiksi-fiksi penggemar bisa terus berkembang dan kita bisa menciptakan penulis-penulis yang berpotensi. Lanjut ke solusi saya, bahwa pemerintah harus membuat kebijakan baru agar ciptaan dari pencipta tidak merusak nama baik karya pencipta itu sendiri. Dengan ini kami menyatakan bahwa solusi ini yang kami bawakan tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan dapat menuju jembatan untuk menuju fiksi penggemar yang menjadi lebih kreatif dan membawa penulis-penulis yang berpotensi. Dan sekali lagi kami menyatakan, kami berdiri di sini bahwa kami kontra terhadap mosi perdebatan kali ini bahwa prevalensi fiksi penggemar lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat. Terima kasih dari saya, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi tim kontra. Waalaikumsalam.
closing statement dari tim oposisi akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, moderator, timekeeper, dan juga lawan berpikirmu dari tim afirmasi. Saatnya telah tiba kerana closing statement dari tim oposisi. Sebelumnya, dari tim afirmasi hanya berputar terkait pelanggaran dari hak pencipta dan juga tentang plagiarisme. Dewan juri yang terhormat, kami memberikan beberapa data dan fakta yang valid terkait hal tersebut. Dari pembicara kami menyatakan bahwa hak cipta dengan adanya komunitas dan yang memberikan wawasan kepada penciptanya untuk menerima kritik dan tidak menjadi masalah terkait hal tersebut. Dan plagiarisme berasal, kami tekankan sekali lagi, berasal dari satu sumber, melainkan fiksi penggemar melihat dari beberapa sumber dan tidak berpatokan kepada satu cerita saja. Dewan juri yang terhormat, di sini kami lebih menegaskan terkait bagaimana sih solusi yang kami berikan. Dari tim afirmasi menolak dengan adanya regulasi yang harus ditekankan pada tim oposisi ini. Tetapi Dewan juri yang terhormat, pada tim oposisi ini menekankan dengan regulasi tersebut harus diperketat, karena jika pemerintah memperketat hal tersebut maka akan adanya lebih banyak penulis ataupun fiksi penggemar yang lebih berkembang terkait dari beberapa sumber dan tidak berpatokan pada satu sumber saja. Dewan juri yang terhormat, maka dari sinilah kami sangat bangga sebagai tim oposisi dan menyatakan bahwa kami dapat membawa tim kami kepada kemenangan pada mosi perdebatan kali ini. Sekali lagi, kami bangga sebagai tim oposisi. Baik. Pidato kemenangan pihak proposisi akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita analisis mengapa proposisi akan jauh lebih unggul dibandingkan oposisi. 1. Dewan juri yang terhormat, mereka tidak mau mengamini mudarat. Padahal mosi kita adalah mosi analisis di mana lebih banyak. Mereka harus tetap mengamini mudarat, tapi mereka mengunggulkan lebih banyak manfaat. Tapi sepertinya tidak ada penyentuhan dari argumentasi mereka. Sedangkan kami Dewan juri yang terhormat, poin keunggulan kami mengamini akan ada kreativitas. Tapi juri, konteks untuk masa depan nantinya kita inginkan inovasi, bukan hanya bergantung pada karya sebelumnya. Yang kedua, P2 mereka sama sekali tidak pernah menerima apa yang ingin kami pertanyakan atau apa yang kami khawatirkan. Kami ragu apakah mereka sendiri setuju dengan apa argumentasi mereka. Mereka sama sekali tidak pernah menerima apa kekhawatiran dari pihak proposisi. Ini yang perlu kita tekankan. Yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, tidak ada contoh dari pihak mereka terkait kepihakan masyarakat. Analisisnya seperti ini. Orang yang dirugikan tentunya akan jauh lebih banyak mendapatkan dukungan. Kami sudah membawakan Twilight dan juga Quiet Side, di mana Twilight itu lebih didukung oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia lebih dirugikan di sini karena pelanggaran hak cipta. Oke, kami amini kalau 3 itu adalah referensi. Tapi juri, fiksi penggemar itu hanya berpatokan pada satu saja, di mana elemen itu sama seperti karya aslinya, tokohnya juga hampir sama dengan alur yang hanya berbeda, bukan berasal dari 3 cerita asli lalu hadirlah satu preferensi. Ini yang kami tekankan Dewan juri yang terhormat dan sudah dikarakterisasi oleh pembuka proposisi. Tapi tidak pernah mereka perhatikan sedari tadi. Padahal P1, P2 mereka sudah mengatakan bahwa ada kanvas. Tapi juri, fiksi penggemar bukanlah kanvas baru, tapi sudah ada sketsa di dalamnya, dan fiksi penggemar ini akan lalu menambahkan alur yang baru. Bukan kanvas putih seperti yang P2 dari oposisi inginkan Dewan juri yang terhormat. Yang ketiga, selanjutnya mereka juga membawakan mekanisme atau solusi baru di P3. Dewan juri yang terhormat, tidak kita membandingkan ketika mereka ingin ada regulasi yang ketat, itu artinya mereka khawatir akan ada mudarat yang jauh lebih banyak.